Kemudian dari segi uppernya, punya motif ular yang sangat mencolok. Saya kenal basket karena Kobe Bryant juga. Dan buat sneakerhead, sepatu dari Kobe Bryant ini mungkin jadi salah satu koleksi yang ada di rak sepatu mereka. Halo semuanya, kenalin nama saya Awe dan selamat datang di episode dari Sneaker Story. Di episode kali ini saya bakal ngebahas sepatu dari seorang legenda NBA yang julukannya itu adalah The Black Mamba. Tapi sebelumnya, buat kamu yang baru pertama kali nemu channel ini, di sini saya bakal ngebahas semua hal yang berkaitan dengan sneakers dan cerita di baliknya. Jadi buat kamu yang suka sneakers, boleh tinggalin like di video ini, subscribe channelnya, dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya. Karena saya bakal upload video setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan buat kamu yang udah nonton semua video dari Sneaker Story dan udah ngasih like dan juga subscribe, terima kasih banyak buat dukungannya. Dan kita bakal ngebahas sepatu dari Kobe Bryant. Oke, karena ini hari Rabu, saatnya kita masuk di Rabu Review. Mungkin sebelum dimulai, saya mau nanya ke kamu semua, ada nggak di sini yang nggak kenal dengan Kobe Bryant? Atau paling nggak, kalau misalnya ada orang yang ngomong basket, pasti di kepala kamu ada satu nama ini, yaitu Kobe Bryant. Dan mungkin kalau dibuat secara angka, mungkin dari 10 orang yang ditanya tentang basket, mungkin ada satu orang mungkin yang nggak kenal dengan Kobe Bryant. Dan buat sneakerhead, sepatu dari Kobe Bryant ini mungkin jadi salah satu koleksi yang ada di rak sepatu mereka. Dan kalau milih dari semua seri sepatu Kobe Bryant, mulai dari model yang Adidas, kemudian Hyperdunk, dan juga seri PE dari sepatu entah mereknya Jordan, Reebok, ataupun N1, mungkin videonya akan panjang dan pasti bakalan sulit banget untuk memilih mana yang paling bagus. Dan di sini saya bakal ngasih kamu 5 sepatu Kobe Bryant dari Nike terbaik versi Sneaker Story. Kalau dilihat dari shoe line-nya, Kobe Bryant tuh punya sebenarnya ada 3 jenis sepatu. Yang pertama adalah seri Kobe yang utama atau Nike Zoom Kobe. Kemudian ada seri AD. Dan yang terakhir adalah seri Mamba Focus. Ketiga sepatu ini ada bedanya. Yang pertama kalau yang seri Zoom Kobe adalah seri signature utamanya. Kemudian seri Kobe AD adalah seri sepatu yang dibuat pasca Kobe pensiun dari NBA. Dan seri Mamba yaitu sepatu yang paling murah di antara seri sepatu yang lainnya. Oke, kita masuk ke sepatu Kobe yang pertama, yaitu Nike Zoom Kobe 3. Sepatu ini rilis di tahun 2007-2008, dan sepatu ini jadi ikonik banget untuk Kobe. Dan dengan sepatu ini juga, Kobe mendapatkan gelar MVP pertamanya di NBA. Dan kalau dilihat dari segi material uppernya, sepatu ini punya pola jaring-jaring di bagian upper dengan bahan synthetic leather dan juga mesh. Teknologi bantalan dari sepatu ini juga bagus banget, mulai dari bagian depan sepatu dan bagian belakang sepatu karena keduanya menggunakan air zoom unit. Jadi kerasa empuk banget saat dipakai. Selain itu bentuknya yang high, jadi ngelindungin mata kaki dari Kobe Bryant. Jadi untuk colorway favorit saya di Nike Zoom Kobe 3 ini ada beberapa. Yang pertama adalah seri Fade to Black-nya Black Mamba seperti ini. Dan kemudian ada seri All Star yang warnanya merah seperti ini. Dan yang terakhir adalah seri Prelude yang warnanya kayak gini. Oke, sepatu kedua dari Kobe yang menurut saya bagus di sini adalah seri AD. Nah, kalau ngomongin sepatu seri AD, ini rilis di tahun 2017-2018. Jadi setahun setelah Kobe pensiun dari NBA. Dan untuk sepatu Kobe AD ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah yang AD sendiri, kemudian ada Kobe AD NXT, kemudian ada Kobe NXT 360, Kobe NXT Fast Fit, dan yang terakhir adalah Kobe AD Mid. Dan yang mau saya kasih tahu ke kamu di sini adalah seri dari Kobe AD Mid. Yang menarik dari Kobe sepatu AD Mid ini adalah bagian uppernya yang terbuat dari berbagai jenis material, tapi banyakkan adalah mesh dan synthetic leather. Kemudian di bagian uppernya ini dia menggunakan fly wires, jadi sepatu ini benar-benar kokoh untuk penggunanya. Dan untuk di bagian midsole-nya, dia menggunakan bantalan Lunarlon. Kemudian di bagian belakang ada air zoom unit juga. Jadi kebayang empuknya dari sepatu ini. Dan untuk colorway favorit saya di sepatu Nike AD Mid ini ada beberapa. Yang pertama adalah Black Gum. Yang kedua adalah seri March Madness seperti ini. Dan yang ketiga adalah seri Black Mamba yang hitam kayak gini. Selanjutnya kita masuk ke sepatu yang ketiga, yaitu Nike Zoom Kobe 4. Sepatu ini rilis tahun 2008 dan 2009, dan buat saya sepatu ini punya kenangan yang emosional banget. Karena
Di tahun itu, Kobe membuktikan dirinya bisa menjuarai NBA tanpa bantuan Shaquille O'Neal. Dan di final itu juga, Kobe mendapatkan gelar final MVP. Sepatu ini juga jadi penyempurnaan dari Kobe sebelumnya, yaitu Kobe 3. Dan di mana Kobe saat memutuskan untuk mendapatkan signature yang keempat ini merasa bahwa sepatunya sudah nggak pengen lagi untuk seri yang high. Jadi di Kobe 4 ini untuk pertama kalinya dia menggunakan seri yang low. Tapi tidak merubah teknologi yang begitu banyak dari Kobe sebelumnya. Di sini di Kobe 4 dia masih menggunakan flywire di bagian uppernya dan synthetic leather di bagian uppernya juga. Kemudian di bagian midsole-nya dan juga di bagian bantalannya itu masih menggunakan air zoom unit di bagian depan dan di bagian belakang. Tapi ada yang sedikit berbeda dengan Nike Kobe 3. Di sini lebih kelihatan gemuk karena lapisan dari sepatunya bagian uppernya lebih banyak dan lebih tebal dibandingkan dengan seri Kobe 3. Jadi kesannya sepatu ini besar banget gitu. Dan untuk colorway favorit saya di Nike Zoom Kobe 4 ini ada beberapa. Yang pertama adalah seri MPV Finals yang away, yang hitam kayak gini. Kemudian adalah seri Undefeated yang warna hijau Tosca seperti ini. Dan yang terakhir adalah seri Prelude. Oke, kita masuk ke sepatu selanjutnya yaitu Nike Zoom Kobe 6. Sepatu ini jadi salah satu sepatu Kobe yang paling populer saya rasa. Tapi menurut saya ada seri yang lain yang menurut saya lebih bagus gitu. Dan pertama kali dikeluarkan tahun 2010-2011, Kobe memakainya di pertandingan malam Natal dengan colorway Grinch. Jadi hampir semua orang kenal Kobe 6 dari colorway yang Grinch ini. Kemudian dari segi uppernya, sepatu Kobe 6 ini punya motif ular yang sangat mencolok dibandingkan dengan seri sebelumnya. Dan di bagian uppernya, bahan yang dipakai adalah full synthetic leather. Kalau dari segi teknologinya, Nike Zoom Kobe 6 ini adalah penyempurnaan dari seri 4 dan seri 5. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa sepatu ini juga paling populer, baik di luar basket maupun di antara pemain basket di NBA. Dan gak heran juga kalau beberapa pemain NBA sampai saat ini seperti Anthony Davis, kemudian DeMar DeRozan, kemudian PJ Tucker, dan juga Devin Booker itu punya colorway khusus, dan menurut saya colorway-nya bagus-bagus juga. Tapi untuk seri Kobe 6 ini saya punya beberapa colorway favorit. Ada seri All Star yang warna merah seperti ini, kemudian Black Mamba yang warna hitam balut emas ini, dan kemudian yang terakhir adalah seri Mamba Cheetah. Oke, dan sekarang kita masuk ke sepatu yang terakhir terbaik versi dari Sneaker Story, yaitu Nike Zoom Kobe 5. Ya, mungkin akan ada perdebatan di sini. Kenapa sepatu Kobe 5 yang lebih bagus dibandingkan dengan Kobe yang lain? Ya, balik lagi itu selera dari teman-teman semua di sini. Dan menurut saya, Nike Zoom Kobe 5 modelnya adalah versi slim dari, atau versi lebih ramping dari Nike Kobe 4. Dan untuk di bagian belakangnya, itu punya heel counter yang sangat-sangat kokoh, ya. Dan di bagian upper juga, dia menggunakan bahan synthetic leather, dan di dalamnya ada flywire-nya juga. Dan sepatu ini digunakan oleh Kobe Bryant untuk mengalahkan Boston Celtics di final NBA. Dari segi teknologinya, bantalan sepatu yang digunakan oleh Nike Kobe 5 ini kurang lebih hampir sama dengan Nike Kobe 4. Di bagian depan dan bagian belakangnya itu masih menggunakan air zoom unit. Dan gak heran kalau sepatu ini, karena bentuknya yang bagus, itu colorway-nya banyak banget. Colorway yang cukup terkenal di Kobe 5 adalah ada yang Game Changer atau Chaos seperti ini, kemudian Big Stage, ya, dan beberapa colorway yang lainnya. Dan untuk Nike Zoom Kobe 5 ini, colorway favorit saya adalah yang Five Rings, kemudian seri Bruce Lee, baik yang warna kuning ataupun warna putih, dan yang terakhir adalah seri Lakers. Oke, jadi itu dia 5 sepatu terbaik dari Kobe Bryant versi Sneaker Story. Dan saya yakin kamu semua punya versi sendiri dari kesemua sepatu Kobe Bryant. Jadi kalau kamu punya sepatu terbaik dari Kobe versi kamu sendiri, coba tulis di kolom komentar. Oke? Cuma sayangnya saat tahun 2020 sebelum COVID menyerang, Kobe Bryant akhirnya meninggal dunia bersama anaknya karena kecelakaan helikopter yang mungkin saja dari kamu semua tahu beritanya, karena berita ini tersebar luas banget. Bahkan saat pertandingan NBA berlangsung pun banyak pemain-pemain yang kaget mendengar kematian dari Kobe Bryant.
Cuma buat saya, kematian Kobe Bryant itu benar-benar membuat saya kaget karena kehilangan satu idola saya dari masa saya SMP. Saya kenal basket karena Kobe Bryant juga. Mungkin saja kalau Kobe Bryant belum meninggal, dia masih bisa mengeluarkan karya-karya sebaik short movie-nya yang memenangkan Oscar. Kemudian dia bisa melanjutkan akademi basketnya bersama anaknya. Dan yang paling khas dari Kobe Bryant adalah moto hidupnya, yaitu Mamba Mentality. Oke, terima kasih buat kamu semuanya yang udah menonton sampai sini, dan kita akan ketemu lagi di seri Rabu Review berikutnya. Kalau kamu pengen saya ngebahas sesuatu yang lain, kamu bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, dislike aja kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan saya Awe, sampai jumpa di episode dari Sneaker Story selanjutnya. Bye-bye!